Tiga harta berharga sembilan yang layak dinanti kepulangannya, termasuk Daniel Maldini. Melihat tiga pemain muda milik klub Liga Italia Serie A AC Milan yang dinanti kepulangannya dari klub peminjam termasuk Daniel Maldini. Sebagai klub besar, AC Milan memiliki segudang pemain senior maupun junior yang tidak semuanya bisa mereka pakai secara bersamaan. Solusi utama untuk isu ini tentu saja meminjamkan beberapa di antaranya supaya bisa mendapat menit bermain yang lebih baik. Terlebih bagi para pemain muda, pergi sebagai pinjaman juga bisa menambah ilmu serta pengalaman mereka untuk nantinya diaplikasikan saat kembali ke klub. Sebagai informasi, AC Milan saat ini memiliki sejumlah pemain yang tengah merantau ke tempat lain. Beberapa di antaranya pun masih berusia muda. Daniel Maldini salah satu contohnya. Mattia Caldara mungkin jadi pemain tertua milik AC Milan yang sedang dipinjamkan pada periode ini. Di sisi lain, untuk kategori pemain termuda ada Marco Nasti dan Emil Roba. Nah, menjadi pemain muda yang dipinjamkan, bocah-bocah milik AC Milan tentu berharap bisa kembali ke klub dengan kepribadian dan permainan yang lebih dewasa. Lalu untuk cita-citanya yang lebih tinggi lagi, mereka bisa membidik tempat di tim utama dan syukur-syukur menjadi prioritas di starting line up pelatih. Sementara itu, bagi AC Milan, mereka juga pasti menanti perkembangan anak-anak asuhnya tersebut dan berharap bisa memanen apa yang telah mereka tabur meski di ladang orang lain. Lantas, kira-kira siapa para pemain muda AC Milan yang layak dinanti kepulangannya ke klub? Daniel Maldini dikenal sebagai putra legenda AC Milan Paolo Maldini yang bergabung dengan mantan klub sang ayah pada tahun 2010. Setelah berkembang pesat di level usia, ia akhirnya mentas ke tim senior pada tahun 2020 dan debut di laga kontra Hellas Verona. Namun belum lama ini, AC Milan melepasnya sebagai pinjaman ke Spezia. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa Daniel Maldini telah bergabung dengan Spezia Calcio dengan status pinjaman. Demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan klub beberapa waktu lalu. Kepergian sementara putra Paolo Maldini tersebut ke Spezia tentu dirasa sebagai solusi terbaik bagi dirinya sendiri sebagai pemain. Pasalnya, ia hanya mencatatkan menit bermain yang tidak terlalu banyak di semua kompetisi musim lalu. Selain itu, ia masih harus menghadapi persaingan ketat di skuad Stefano Pioli. Oleh sebab itu, dengan angkat kaki selama satu musim, cucu Cesar Maldini tersebut bisa belajar lebih banyak hal di Spezia. Benar saja, Daniel Maldini mulai menunjukkan taji di klub peminjamnya dengan mencoploskan gol ke gawang AC Milan di Liga Italia. Peristiwa menarik itu terjadi saat kedua tim bersua awal November ini. Daniel Maldini mencatatkan namanya di papan skor lewat sebuah gol pada menit ke-59. Spezia sendiri harus takluk di laga tersebut lewat skor 1-2. Dua gol Rossoneri dicetak oleh Olivier Giroud dan Theo Hernandez. Kembalinya Daniel Maldini pun pasti akan sangat dinanti publik AC Milan. Tidak hanya karena skill dan kemampuan olah bolanya, tetapi juga dari sisi sentimental lantaran ia adalah putra legenda besar di San Siro. Marco Nasti dan Lorenzo Colombo. Marco Nasti. Selanjutnya, pemain muda lainnya yang layak dinanti kepulangannya ke AC Milan adalah Marco Nasti. Berusia 19 tahun, ia sedikit lebih muda dari Daniel Maldini yakni 22 tahun. Saat ini, ia berstatus sebagai pinjaman di Cosenza Calcio yang bermain di Serie B Liga Italia setelah bergabung pada Juli 2022 lalu. Pemain muda asal Pavia, Italia ini menjadi bagian AC Milan sejak tahun 2019. Ia kemudian tampil cemerlang dan bersinar bersama tim Primavera Suan Federico Giunti. Kontraknya sendiri akan berakhir pada 2026 mendatang dan diprediksi kembali ke pelukan AC Milan pada 2023. Bicara soal skill, Marco Nasti adalah finisher yang andal sekaligus lihai dalam mengolah bola. Bahkan bukan tidak mungkin ia bisa menggantikan Zlatan Ibrahimovic di masa depan nanti. Oleh karena itu, kepulangannya ke AC Milan pun sangat layak untuk dinantikan. Terlebih lagi jika AC Milan membutuhkan tambahan stok penyerang untuk ditempatkan di lini depan. Lorenzo Colombo, pemain berusia 20 tahun ini sedang diminjamkan ke klub Liga Italia Lecce. Progresnya pun masih terus dipantau oleh AC Milan.
seperti Daniel Maldini dan Marco Nastia. Lorenzo Colombo juga menunjukkan sepak terjangnya apik di Liga Italia, termasuk mencetak gol di laga kontra Napoli dan Udinese. Penyerang kelahiran Vimercate Italia ini juga harta karun berharga yang sebaiknya terus disimpan AC Milan, apalagi ketika mereka membutuhkan pemain baru jika Ibrahimovic dan Giroud angkat kaki. Alessandro Nesta dan John Terry sambangi Indonesia. Jagat media sosial dihebohkan oleh kedatangan pemain sepak bola legendaris Alessandro Nesta dan John Terry di Indonesia. Banyak penggemar yang kaget saat melihat keduanya sudah ada di tanah air karena sebelumnya memang tidak banyak media yang memberitakan kedatangan keduanya. Mengutip laporan dari OKZ, kedatangan Nesta dan Terry ke Indonesia adalah untuk melakoni pertandingan persahabatan bertajuk Mention Sports Star Football Challenge 2022. Laga untuk menyambut Piala Dunia ini akan berlangsung pada hari Sabtu 12 November di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam kunjungannya ini, Alessandro Nesta dan John Terry menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Mall Sarina. Kedua legenda ini ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut mempromosikan produk-produk UMKM. Bagi Alessandro Nesta, nama Erick Thohir mungkin bukanlah nama asing baginya, sebab pengusaha berusia 52 tahun itu pernah menjadi presiden klub rival AC Milan Inter Milan pada musim 2013 hingga 2016 silam. AC Milan gagal menang lawan tim zona degradasi. Stefano Pioli, kami tidak memenuhi standar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut hasil imbang yang diperoleh saat melawan Cremonese di Liga Italia 2022-23 disebabkan oleh penampilan tim yang tidak memenuhi standar. AC Milan gagal mendekati Napoli di puncak klasemen Liga Italia 2022-23 setelah gagal memenangkan pertandingan pekan ke-13 saat bertemu dengan Cremonese. Akibatnya, Milan saat ini tertinggal 8 angka dari puncak klasemen usai hanya mengumpulkan 30 poin dengan tambahan dari pertandingan ini. Sementara Napoli, tim asuhan Luciano Spalletti ini kokoh di puncak klasemen usai mengoleksi 38 poin tanpa kekalahan. Pasalnya, Il Partenopei memetik kemenangan di laga melawan Empoli saat bermain di Stadion Diego Armando Maradona. Menanggapi hasil kurang maksimal ini, Stefano Pioli sebagai pelatih Milan mengungkapkan bahwa tim tidak bermain sesuai standar. Kehilangan Theo Hernandez di lini belakang dan absennya Olivier Giroud membuat ketajaman tim berkurang. Ditambah lagi, penampilan apik kiper Cremonese Marco Carnesecchi membuat lini depan yang dimotori Divock Origi dan Ante Rebic frustasi. Carnesecchi mampu menjaga gawang dari kebobolan dengan menyelamatkan 5 dari 16 percobaan peluang yang dibuat oleh Milan. Saya pikir babak pertama kami bagus, babak kedua tidak memenuhi standar kami, jadi kami bisa melakukan lebih banyak lagi, kata Pioli, dikutip Bolosport.com dari Football Italia. Kami tidak mampu menciptakan situasi menyerang yang cukup. Cremonese fokus sepenuhnya pada pertahanan dan menutup semua ruang, tapi kami masih bisa melakukan jauh lebih baik. Kami kehilangan fluiditas dan kecepatan pergerakan kami di babak kedua. Kami tidak memenangkan cukup banyak duel menyerang yang biasanya kami lakukan dengan baik dalam situasi 1 lawan 1.